Hai guys, gua Sita dan Imut. Kali ini gua pengen nanya-nanya lagi nih. Tapi gua pengen nanya lagi buat tentunya ada Chelsea sama Zahra. Buat nanya-nanya ke papa juga. Begitu. Papa, Chelsea, Zahra sini. Wow, wis ada lilin nih. Nanya-nanya lagi. Aduh, kalau udah bertiga gini suka berat deh. Apalagi tambah ilmu lagi. Wah, hancur deh papa. Oh, sama semua teman-teman aku ada yang di sini gimana? Semua teman-teman aku. Wah, ya udahlah papa mati aja deh, nggak bisa. Pertanyaan mulainya. Nah, jadi gini. Lah kalau nggak mau tos dulu, nggak mau tos. Oke, tos. Tosnya papa ke Chelsea. Nah, aku ke Chelsea. Ayo gini. Hat, terus gini. Hat. Oke. Gitu. Oke, langsung pertanyaan apa gimana? Langsung dong. Pertanyaannya mulainya dari siapa dulu ya? Papa, aku nih. Mulai ya. Kenapa kalau gigi yang sini ini tengah-tengah sini tipis, kalau gigi yang sini tebal-tebal? Oh, Kenapa tuh? karena gigi di belakang ini namanya gigi geraham. Geraham. Gigi geraham itu fungsinya untuk mengunyah. Kalau yang gigi depan tipis karena fungsinya sebenarnya untuk memotong. Ini yang depan untuk memotong, kalau yang samping sini untuk menyobek. Nyobek kayak taring buat nyobek. Kalau yang belakang makanya kotaknya lebih tebal, itu untuk mengunyah. Juk mengunyah. Karena fungsi yang beda-beda, maka ukuran giginya beda-beda gitu. Oh, tanya berikutnya Zahra bisa Chelsea. Zahra mau nanya apa? Apa ya? Chelsea aja deh. Boleh duduk lah, boleh berdiri juga. Masa kepalanya doang kelihatan? Emang udah tanya Zahra dulu, soalnya dari paling muda paling. Nah gitu berdiri. Mainnya apa jalan? Apa setelah mau apa aja nggak apa-apa. Chelsea dulu, oke, biar cepat. Dia punya pertanyaan apa? Corona tuh bisa datang tiba-tiba. Padahal apa ya? Corona tuh Tahu. asalnya dari Cina. Tiba-tiba datang ke Filipina, Indonesia. Aku tahu. Karena apa? Karena apa tuh? Kata aku sih karena menurut aku karena orang pada makan kelelawar. Kan bisa jadi virus yang dia ada di kelelawar bisa dimakan masih nggak bersih banget, dimakan kan kena satu orang itu, terus orang pada nyentuh terus kena nyebar. Oh, Ya kan? iya. Jadi Iya, memang jadi gitu Chelsea. Jadi sementara ini udah dilakukan penelitian, tapi juga tingkat kepastiannya juga, tapi tinggi ya. Virus corona itu berasal dari kelelawar, jadi dia bisa tinggal inang awalnya itu di kelelawar. Nah, orang-orang di Wuhan di Cina makan kelelawar mungkin. Nah, terus pada makanan yang masih mentah itu berarti kan virusnya belum mati, sehingga kemakan tuh. Karena kemakan dia tinggallah di tubuh orang itu. Dari tubuh orang itu terus ke nyebar ke yang lain. Kenapa kok bisa nyebar? Karena dia nyerang ke saluran pernafasan sehingga ada yang batuk-batuk, bersin gitu ya. Nah, orang yang kena ini ada yang langsung sakit, ada juga yang tidak sakit. Itu yang tidak sakit itu yang tampak seperti baik-baik, sehat-sehat aja, ternyata sudah mengidap virus. Nah, makanya kita kan nggak tahu tuh yang sakit dengan yang enggaknya. Makanya kita untuk jaga-jaganya cuci tangan, nggak boleh bersentuhan, supaya virus itu tidak nyebar ke kita. Sampai akhirnya virusnya semuanya sudah hilang, insya Allah ya kita bisa hidup normal lagi gitu. Mudah-mudahan atau ketemu vaksinnya gitu. Nah dari
Cina, ke Vietnam, ke Singapura, karena memang kita kan sekarang penduduknya penduduk dunia global, kesana kemari, ya kemungkinan akan ketemu dengan orang dari belahan benua manapun juga tinggi gitu, apalagi ada pesawat gitu. Chelsea, Iya. Zahra, Kasih. siapa yang pertama yang penyembuh corona? nyembuh kayaknya yang nyembuhin corona, Om sih nggak tahu namanya ya, tapi pertama kali Kayaknya disembuhin belum ada jarangnya. di Cina pernah ada yang nyembuhin corona, tapi sembuhnya bukan dari vaksin tapi dari sistem peningkatan imun, kekebalan, sehingga dia yang terkena virus itu mampu bertahan, sehingga dia sekarang sudah punya kekebalan imun di badannya. Nah, sembuhnya itu bukan karena vaksin gitu sementara ini. Jadi belum ketemu vaksinnya, tapi sembuh karena nyerang imunnya kuat, badan kitanya sehat, rajin olahraga, makanannya benar, kita jaga stamina, akhirnya dia bisa sembuh melewati virus ini. Nah, buat beberapa orang yang tidak memiliki imun yang baik dalam kondisi sakit, biasanya ngalamin tingkat sakit yang parah bahkan sampai meninggal gitu. Nah, siapa namanya? Kayaknya belum ada tuh yang ngeklaim siapa yang pertama kali nyembuhin. Gitu Zahra. Wih, pertanyaannya corona semua, memang lagi musim. Makanya cuci tangan semua. Ya. Papa. Ayo. Ayo, mau nanya apaan? Satu jam punya. Lama banget 1 jam. Zahra dulu deh, Chelsea dulu deh. Chelsea dulu. Jangan dulu aja. Kemudian coba Zahra dulu. Nah, yang tadi kamu itu. Bisa di tengah nih biar kelihatan mukanya, kan orang juga pengen. Nggak apa-apa. Hmm. Kamu aja dulu. Om, aku boleh ngasih tebak-tebakan nggak? Boleh tebak-tebakan apa aja. Kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa, apa ya? Hewan-hewan apa yang masih hidup sampai sekarang? Yang masih hewan purba yang masih hidup sampai zaman sekarang. Aku tahu apa. Apa bisa? Apa? Ya pasti buaya lah. Salah. Kalau Buaya kan salah satunya mungkin. buaya kan dari zaman dulu tuh ada buaya besar banget. Buaya namanya buaya apa? Hewan yang purba, jadi bilang purba berarti hewan lama banget, lampau prasejarah. Apa? Aku tahu. Apa? Namanya kaki seribu. Hmm, Kecoa. Iya, Kecoa. Dengan satu lagi apa? Yang seperti buaya? Komodo. Komodo itu hewan purba. Hah? Iya, Aku baru komodo. Kadal zaman dulu tuh. Kecoa juga hewan purba juga, menurut beberapa para ahli. Papa aku kayak nanya, Hmm. kenapa kalau besi itu kalau di itu bisa panas? Misalnya kan ini sendok nih. Gelas Tapi nih. kalau nggak ada ininya, tapi kalau nggak ada ginian ya, ini dipanasin. Kalau tapi misalnya nih, ini kan api nih, tapi dipanasin. Terus ini kan besi, kenapa bisa nyambung panasnya ke sini? Kan bisa nyambung, padahal yang dibakar cuma sininya. Tapi kenapa sini juga ikut anget-anget gitu? Kok bisa? Itu salah satu dari sifat dari logam. Logam itu dibilang konduktor karena memang menyampaikan panas. Kesetrum juga elektron dari situ. Kerapatan dari logam itu sendirilah yang menyebabkan bahwa panas itu bisa menyebar. Karena padat dia bisa menyebar dari titik 0, titik panasnya sampai menuju titik ujungnya. Nah, kadar panasnya itu juga ngikutin dari perambatan panas gitu kan. Tapi kalau kayak plastik itu dia tidak memiliki kerapatan yang tingkat kepadatannya tidak seperti logam. Makanya logam cenderung berat karena padat. Nah, karena padat itulah dia nyamper-nyamperin gitu. Giliran Zahra. Kecoa belang hidupnya dari tahun berapa sih? Kayaknya Om kasih nggak tahu tahun berapa ya. Pokoknya sebelum Zahra lahir deh. Peneliti yang tahu Belum. tuh, peneliti. Emang papa enggak. peneliti? Iya, Papa enggak. peneliti. Tapi yang jelas itu prasejarah. Mau kecoa belang
itu juga ada kecoa yang hitam, kecoa yang coklat juga. Papa, giliran Chelsea udah ya? Udah, sekarang kamu Iya. kamu udah ya? Aku udah, sekarang Papa deh yang nanya ke kita. Ya! Coba. Enggak, soalnya tapi enggak gitu. Soalnya judulnya anak bertanya, Bapak menjawab. Oh gitu, oke. Silakan. Ayo menanya apa pada kalian? Aku punya tapi buat nanti. Apa dong? Sekarang siapa Chelsea? Chelsea. Waktunya tuh udah 10 menit. Ayo cepet Oh Chelsea. iya, 5 menit lagi loh. Nggak apa-apa, soalnya ini bertiga kan. misalnya apa ya? Apa dong? Aku dulu biar cepat aja. Nih, kenapa Papa? Kau beli misalnya nih, ini kelas. Nih, ini beling kan? Nih, ini kan sama ini. Bukan beling itu. Apa? Plastik. Logam, seng. Oh, logam. Kenapa? Tapi kalau beling tuh nggak mudah kebakar, nggak mudah banget. Misalnya nih. Tapi kalau ini plastik ya, nih mudah kebakar. Iya. Sifat dari logam kan sebenarnya dia si kaca tuh beling itu dari pasir kuarsa ya dibikinnya. Memang sistem waktu dia bikin itu dari proses pemanasan yang temperaturnya tinggi. Makanya waktu dia dikasih panas yang biasa saja dia cukup bertahan. Tapi kalau plastik itu pembentukan tidak perlu sampai suhu tinggi. Nah, makanya waktu dia dibakar pun juga mudah terbakar, sama-sama bisa dibakar. Logam juga bisa dibakar. Logam kalau dengan suhu sampai 600 derajat Celcius bisa leleh juga gitu kan. Air cukup 100 derajat sudah mendidih, nah, kan gitu. Nah kalau plastik Tapi 120 juga kebakar. Tapi sebenarnya kalau airnya itu udah mendidih karena ada besinya buat nahan. Sebenarnya kalau nggak ada buat besinya nahan, apinya mati kan? Iyalah, kesiram lah sama air. Bocor namanya. Punya lagi? Chelsea kamu? Sekarang dia dong. Zahra. Jarang ngadepnya ke sana lah. Masa orang lihat rambut aja. Jangan kenceng banget lah. Katahin airnya biar keren. Kenapa kalau kita percobaan campur-campur gitu, kecap dicampur minyak gak bakal nyambung? Kenapa? Memang sifat dari kecap sebenarnya nyambungnya pada tingkat tertentu tuh masih nyambung juga. Pada minyak itu memang dia punya kerapatan molekul-molekulnya beda dengan air. Nah, kecap pun juga sebenarnya diambil dari kedelai gitu ya. Dia nyambung pada sisi tertentu, tapi dia pada saat sudah didinginkan dia tidak nyambung. Jadi pada saat panas dia masih nyambung, masih nyerap. Makanya kalau masak yang menggunakan kecap itu dalam suhu tertentu sehingga makanan itu bisa nyerap bersama minyak ke dalam makanan gitu ya, masakan itu. Nah, tapi kalau sudah dingin biasanya si minyaknya mengendap sehingga dia pergi sendiri tuh ke atas gitu. Nah, yang punya molekul padat seperti bisa gordennya, nah, seperti air padat dia di bawah. Nah, kalau yang kayak minyak tuh dia di atas, sama seperti kecap gitu. Papa. Paham? Apa ntar kita lihat ya praktek. Chelsea, kamu punya pertanyaan? Tidak. Usah mikir kali. Nih, Aku lagi memikirkan. kenapa kalau api itu sama air itu ya? Kenapa kalau kita kan api sama air nih? Kan kalau air kenapa bisa matiin api ya? Kenapa kalau enggak matahari yang itu berarti kalau kena air ember, matahari yang itu disiram langsung mati dong. Bisa ember, matahari aja lebih gede daripada bumi. Matahari Laut. Enggak maksudnya lah, tapi sedikit sedikit terus kita lempar lagi gitu. Yang bahkan air yang ada di bumi ini buat matiin. Nih, kamu keluar angkasa, di situ kan ada matahari. Kamu 1 meter aja kamu udah kebakar. 1 meter. Meter yang mati kan. Udah. Kalau nyentuh, Apalagi. kalau Deketin aja. kita mendarat di sana nih. Gini, Ya nggak bisa. nggak bisa. Belum ada teknologi yang bisa menahan suhu dari
panas permukaan matahari yang mencapai 6.000 derajat Celcius. Itu suhunya sama seperti lava mungkin ya. Lava yang ada di dalam bisa itu ya. Tapi kalau embernya lebih besar dari matahari, besar, mataharinya bisa. Nggak kelihatan bisa apa ada. Mataharinya apa? Kalau matahari, tapi kalau embernya lebih besar banget, melebihin matahari, mataharinya bisa itu nggak bisa padam. Enggak. Iya. Enggak apa? Jadi gini, yang bikin api itu menyala karena ada panas dan ada gas. Yang kita lihat itu adalah itu proses antara pertemuan panas dengan gas, sehingga panasnya itu bisa bertahan karena disupport terus oleh gasnya, salah satunya oleh oksigen. Nah, untuk matiin untuk matiin api cukup dengan cara ditutup tanpa ada oksigen, tidak perlu disiram. Nah, kalau Tapi air, kalau kebakaran besar, pakai ember ditutupin langsung mati dong. embernya udah gede banget lah. Pokoknya nggak ada oksigennya, memungkinkan Oh itu iya, mati. aku tahu. Misalnya ini api ini nih, itu kan gelas ditutupin langsung mati kan, betul? Iya betul, karena sudah Di tidak titik ada, nol sama di titik balik ya, beda sudah banget. tidak ada gasnya. Termasuk matahari. Matahari mau disiram berapapun juga kalau dia terbuka, gasnya masih ada dan partikel panasnya masih Oke. ada. Kita akan Masih menutup nyala matahari. Kita akan menutup matahari. Pakai apa? Pakai Nah, besi tutup. kotak. Hmm. Terus ada sela-selanya dikit. Terus kita siramin deh. Tapi matahari juga berguna loh. Hmm. Kita juga butuh matahari untuk kehidupan. Papa, Oh iya aku betul. punya pertanyaan lagi nih. Apa? Sebenarnya aku baru tahu kayaknya. Bukan nih. Kan kenapa misalnya nih, kan ini panas banget. Aku tahu kenapa panas banget bisa panas banget. Apa? Karena aku lihat di akal pintar, jangan lupa klik akal pintar ya. Karena yang aku nyala itu, karena kayaknya matahari itu kalau di sisi-sisi Hmm. lebih dekat dengan bumi di sisi-sisinya, tapi kalau di sini lebih jauh. Hmm. Nah, di sisi, kalau di samping-samping sininya Hmm. tuh agak dekat. Jadinya makanya kayaknya matahari ini, kayaknya hari ini Hmm. matahari itu ada di samping, di situ, di sampingnya, Hmm. samping. Nggak tahu samping sini atau samping sini. Oh. Kayaknya Oh ya gitu. Jadi panas. perputaran rotasi bumi itu menyebabkan posisi jatuh sinar matahari atau materi yang kita lihat itu bergeser. Pada musim musim dingin di selatan itu matahari sedang ada di sisi utara visualnya. Jadi pada saat di musim dingin di wilayah benua utara yang ada utaranya itu di musim dingin mataharinya ada di sisi Oh iya, hai bawah, guys, aku kiri. lupa ngasih tahu tadi itu papaku ulang tahun, makanya aku pilih Oh iya. lilin. Coba lilinnya lihat. Ini lilinnya Oh. bukan yang ini yang baru ya, Nah, makanya yang aku beli baru. dua. Ayo ucapin sama papa dulu. Iya, Selamat. lilinnya. Ayo, nih, Iksan. Ini tuh lilin. lilinnya. Ya, Ya, tadi udah kan? Aku udah. Ya tadi. masa makan piringnya sih? Nah, tadi kebetulan hari ini saya ulang tahun. Aku pura-pura lupa jadinya, makanya aku cuekin semuanya, pura-pura. Semua dari satu rumah ini udah perjanjian, nggak boleh ngasih tahu papa kalau kita tuh kejutin. Pantesan Papa nggak tahu dikagetin. Jadi tadi Wiksa Jadinya ngasih surprise dengan bikin kue sama dari mamahnya. sini, Kasih lilin dari mana? dari sini, Dari sini. Selamat ulang tahun ya kan? Tadi. Iya. Terus Ya. apa terima ya? Mm-mm. Oh, gitu. Sekarang giliran siapakah yang punya pertanyaan tuh yang kecil ini? Pertanyaan terakhir ya, tuh udah mau 20 menit. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa ya? Kenapa? Aku coba lagi. Aku nanya tentang agama boleh nggak? Boleh, Bu. Oh ya boleh.
kenapa orang katanya emang bener ya katanya kalau orang Islam ya, kalau orang yang bukan non Islam itu surganya di dunia katanya. Terus kalau misalnya di orang Islam tuh surganya tuh ya di Langit. nanti Di langit. di akhirat. Di buminya di neraka, Benar, bumi betul. di neraka, surga. Jadi gini, itu dikasih tahu sama siapa tuh? Di YouTube apa di Aku mana? juga tahu. Aku juga Banyak yang bilang Oh, banyak yang bilang. Jadi kalau untuk pelajaran Nggak percaya. sampai menuju ke situ, itu kan pelajaran pemahaman itu kan terlalu berat ya. Jadi Allah itu punya hak prerogatif untuk memasukkan orang ke dalam surga dan neraka. Itu haknya Allah, haknya Tuhan. Nah, Allah sendiri memberikan manual book. Manual book itu tata cara supaya kita bisa masuk surga. Pilihannya kita harus bertakwa. Nah, kalau orang yang mau masuk Islam itu harus syahadat, sholat, zakat, puasa gitu ya, terus naik haji. Itu namanya rukun Islam. Nah, rukun imannya kita harus iman. Jadi ada 2, Islam dan iman. Nah, tiba-tiba di luar itu, terus gimana posisi di luar itu? Pertanyaan lagi. Ini belum tuntas, sedikit lagi. Nanti salah tangkap. Nah, kita sendiri berjuang menuju ke perjanjian kita. Kalau namanya Chelsea Islam, berjuanglah di akal itu. Nah, tentang pemahaman gimana orang non-muslim, itu bukan urusan kita. Dia punya tata cara ibadah, punya keyakinan sendiri yang perlu kita harus hargai. Dan kita tidak boleh berdebat, tidak harus perlu menyampaikan ke mereka. Nah, ini kebetulan ini kan kita juga posting ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan problem itu biar Chelsea urus-urusan dulu Chelsea. Nah, kecuali sesama muslim kita bisa bergaul membahas ini. Tapi kalau konteksnya sudah di luar muslim, Chelsea harusnya tidak boleh ikut berpendapat karena pemahaman itu bisa salah kaprah. Nah, nanti kalau salah kaprah saling membenci. Kalau sudah saling membenci itu kan yang Allah tidak suka, nanti terjadi pertikaian. Jadi cara memahaminya nggak gitu. Surga Islam itu di akhirat, surganya non muslim itu di dunia. Nggak seperti itu. Siapapun yang jahat akan meletakkan surganya di dunia, pilihannya dunia, kan gitu. Oh, jadi kalaupun kita Islam tapi kita jahat, Iyalah, di tetap neraka. aja di neraka gitu. Nggak gampang segampang itu. Kita harus ngikutin apa yang jadi aturan-aturan Islam ya. Salah satunya adalah beribadah, Tidak khalifah di boleh muka jadi bumi. agama Nggak boleh Kristen. jahat, nggak boleh Dan itu. jadi kok kalian yang agama Kristen membatalkan dengan agama Islam. Enggak lah, itu Enggak. kan pemahaman ya. Kalau kita untuk diri kita sendiri itu Islam yang terbaik. Tapi Islam kalau yang untuk di terbaik. luar, ya sudah kita nonton tidak perlu berkomen. Yakinkan aja agama kita supaya kita cukup menjalankannya gitu. Tidak perlu menilai orang lain. Menilai orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari orang lain gitu kan. Janganlah. Nah, nanti masalah hak di surga itu urusan Allah. Ya, masalah nanti dimasukin ke surga dan tidaknya itu urusan Allah. Yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada seluruh umat manusia, bukan hanya yang Islam aja. Semua kita harus baik. Gitu. Segitu udah terakhir itu habis. Aku pengen tanya lagi. Hmm. Kenapa kalau dari nih, sini kan nggak panas banget nih, dari Hmm. miring tuh nggak panas banget. Mana? Dari mana? Kalau dari sini nih, Hmm. kan kalau di sini nggak panas banget Iya. kan? Hmm. Tapi kalau dari atas panas banget tuh bisa di. Oh iya. Gas itu kan ringan. Karena ringan itu dia tidak ketarik gravitasi bumi, dia ke atas jatuhnya. Karena ke atas, partikel panasnya ikut ke atas, sehingga sebaran panas ke samping tidak lebih kuat dibanding sebaran panas ke atas. Karena di atas itu ada gas yang terbang. Kalau maunya Wiksa nanti kasih lingkaran kecil gitu ya, kasih lingkaran itu kasih bikin kayak obat nyamuk kertas itu akan muter karena ada dorongan gas ke atas gitu. Yang panas itu masuk ke atas. Iya, Ke atas. ke atas. Makanya ada balon gas itu dari Ada gas. pemanasan. Gitu. Kalau di sampingnya dia tidak nyebar ke samping, dia nyebar ke samping itu
karena partikel yang di samping-sampingnya ikut terbawa panas. Jadi panasnya tidak sepanas di atas. Gitu. Emang jalan apaan? Bos kan Inggris. Udah, itu mungkin bisa ditutup Dan aku aja. kan info dulu. Temen aku ini Chelsea dan Zahra nginep di sini. Jadi dia pengen bawa barang-barang ke sini. Oh, senangnya bisa jadi banyak temen dong ya. Oke. Silakan ditutup, Papa udah ya. Terima kasih. Nah, ya. Ayo. Ting. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ore. Silakan ditutup Mama Wiksa. Dadah. Dadah Wiksa. Dadah guys. Jangan lupa nonton lagi yang lain yang nonton yang itu. Dadah.